Jadi tema pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai seringkah kamu merasakan kejenuhan belajar. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan materinya. Jadi harap diperhatikan baik-baik ya. Materi pertama itu tentang definisi kejenuhan belajar. Menurut Hakim 2010, kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi di mana mental seseorang sedang mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Sedangkan menurut ahli yang bernama Chang 2014, menjelaskan bahwa kejenuhan belajar merupakan keadaan di mana siswa merasa tidak tertarik dan tidak termotivasi, yang dimana hal ini merupakan sebagai suatu respon dari siswa tersebut terhadap lingkungan belajar yang tidak menantang atau bahkan sebaliknya yaitu terlalu berat. Jadi dapat disimpulin bahwa kejenuhan belajar itu merupakan kondisi di mana siswa merasa bosan pada saat kegiatan pembelajaran sehingga membuat mereka itu menjadi tidak fokus pada proses pembelajaran itu sendiri. Kadang juga siswa menjadi mengantuk di kelas, tidak memperhatikan gurunya di depan, bahkan bisa sampai mengobrol dengan sesama temannya. Terus materi selanjutnya itu kita masuk pada faktor penyebab dari kejenuhan belajar itu sendiri. Di sini ada 4. Yang pertama itu metode pengajaran yang monoton. Penggunaan metode pengajaran yang sama secara berulang-ulang dapat membuat siswa merasa bosan dan kehilangan minat. Jadi, metode pengajaran yang digunakan oleh guru di sekolah itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana siswa akan tertarik atau tidaknya terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, kalau biasanya di sekolah itu kan mungkin guru menggunakan metode ceramah di mana siswa itu hanya duduk di kelas dan memperhatikan guru berbicara di depan. Nah, metode ini seringkali membuat siswa menjadi jenuh karena mereka cuma duduk dan mendengarkan, tidak ikut terlibat aktif pada proses pembelajaran. Terus, untuk penyebab keduanya itu ialah tekanan akademis yang tinggi. Tuntutan untuk mencapai prestasi tinggi dapat menyebabkan stres yang berujung pada kejenuhan. Nah, untuk tekanan akademis yang tinggi ini, kita bisa ambil contoh dari tuntutan orang tua. Orang tua mungkin ingin anaknya bisa mencapai ranking 10 besar atau 3 besar. Nah, yang dimana hal ini bisa membuat siswa tersebut menjadi tertekan. Oleh karena perasaan tertekan tadi akhirnya akan timbul di dalam diri siswa tersebut rasa jenuh yang akhirnya berakhir pada enggan untuk melakukan kegiatan belajar. Terus yang selanjutnya itu ada kurangnya variasi dalam kegiatan belajar. Tidak beragaman dalam aktivitas belajar seperti tugas yang serupa atau tidak ada proyek praktis dapat membuat siswa merasa jenuh. Nah, jadi pemberian tugas dan bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah itu juga dapat menjadi penyebab timbulnya kejenuhan pada siswa. Nah, hendaknya dalam kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara bervariasi, mungkin bisa dilakukan secara diberikan tugas kelompok yang melibatkan interaksi antar sesama siswa yang akhirnya dapat membuat dan meminimalisir terjadinya kejenuhan belajar pada siswa. Terus untuk faktor kejenuhan belajar yang keempat itu kurangnya umpan balik. Tidak adanya umpan balik positif atau pengakuan atas usaha dan prestasi siswa dapat mengurangi motivasi mereka untuk terus belajar. Nah, jadi penting juga untuk memberikan umpan balik atau apresiasi kepada siswa sebagai suatu penghargaan atas usaha yang udah mereka lakukan, atas usaha atau prestasi yang udah mereka kejar dan dapatkan gitu. Supaya mereka merasa didukung atau disupport. Jadi, menjaga motivasi mereka tadi tetap ada, bahkan mungkin semakin berkembang. Sehingga yang nantinya itu juga akan berdampak pada bagaimana mereka akan terus menunjukkan usaha terbaiknya supaya mereka tadi mendapatkan apresiasi. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai dampak dari kejenuhan belajar.
Di sini juga ada 4 dampaknya. Yang pertama itu kelelahan mental dan emosional. Kejenuhan yang berkepanjangan dapat menyebabkan seseorang merasa terbebani dan tidak mampu untuk menangani stres dengan baik. Nah, kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa ini dapat dilihat dengan siswa yang jadi mengalami stres atau bahkan sampai mengalami depresi. Terus untuk dampak kedua itu penurunan kinerja akademis. Ketika seseorang terus-menerus mengalami kejenuhan, kualitas belajar mereka dapat menurun yang berdampak pada penurunan hasil akademis. Nah, untuk siswa yang mengalami kejenuhan dan hal ini tuh dapat dilihat dari penurunan kinerja akademis mereka. Karena berkurangnya motivasi belajar mereka tadi, akhirnya kinerja mereka itu menjadi menurun yang mungkin awalnya mereka ngerjain tugas itu tepat waktu, karena mengalami kejenuhan belajar ini tadi, kinerja mereka menjadi menurun. Akhirnya, siswa tersebut menjadi sering kelupaan bikin tugas atau sering menunda-nunda tugas. Terus dapat dilihat juga mungkin dari siswa yang awalnya di kelas itu aktif, karena terjadinya kejenuhan belajar yang dialami, membuat dia tuh jadi menjadi pendiam gitu di kelas. Keaktifannya itu menjadi berkurang. Terus dampak yang ketiga itu gangguan kesehatan. Adapun dampak fisik dari kejenuhan yang berkepanjangan ini termasuk pada gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Nah, ternyata kejenuhan belajar itu juga dapat memberikan dampak pada kesehatan bagi orang yang menderitanya sampai mungkin siswa tersebut akan menjadi kesusahan untuk tidur. Jadinya dia begadang gitu. Terus bisa juga mengalami sakit kepala, bahkan sampai mengalami masalah pencernaan. Terus dampak kejenuhan belajar yang terakhir itu kesulitan dalam menetapkan tujuan dan perencanaan masa depan. Saya pindahin dulu. Oke. Nah, kejenuhan yang dialami dalam jangka waktu yang berkepanjangan dapat membuat seseorang menjadi tidak mampu untuk merencanakan atau menetapkan tujuan jangka panjang dengan jelas. Nah, jadi ketika siswa berada dalam fase kejenuhan belajar yang berkepanjangan atau terus-menerus, tanpa dia berusaha untuk keluar dari rasa jenuh itu dapat membuat dia menjadi kesusahan untuk menetapkan planning ke depannya itu dia mau kemana. Mungkin misalnya habis dari lulus sekolah ini dia mau kemana, itu mungkin dia akan menjadi kesusahan karena ini tadi dia mengalami kejenuhan belajar yang secara berkepanjangan. Jadi penting untuk berusaha bangkit dari rasa jenuh belajar ini supaya kalian tidak mengalami dampak-dampak dari kejenuhan belajar ini. Nah, mungkin dari penjelasan tadi ada yang masih belum dipahami atau masih bingung, boleh langsung ditanyakan di forum diskusi nanti. Oke, sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bahwa kejenuhan belajar adalah fenomena umum yang dialami oleh banyak sekali siswa, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pengajaran yang terlalu monoton, terus juga karena kurangnya motivasi belajar mereka, terus juga bisa karena tekanan akademis yang tinggi. Dampaknya ini bisa berupa penurunan minat, prestasi yang menurun, dan mengalami stres. Untuk mengatasi kejenuhan ini, penting untuk menerapkan variasi dalam metode pembelajaran, menetapkan tujuan yang realistis, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran mereka di sekolah. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan materi kita mengenai apa itu kejenuhan belajar, penyebab-penyebabnya, bahkan sampai ke dampaknya. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.